Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur rasulah basyiran wa nasira qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihi rush wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Fasallillahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, yang insyaallah semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga angkaki lolongangi asalamakangge riwan walino atajangang asagenang rilala kuburu makoto paropai mang ananungang asalamaka riwan wa akhirah mati insyaallah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim. Padongang asalamaka suku lori ale malabina nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nania suruh iya engke dena paja ipuranno nania maladda ipuminasa mamagi-magi na rulle lolonga syafaatna patulung marajana nabita ya naritu asalamaka rilalang ngadang asalamaka rilalang kuburu di yaumil mahsyar untuk melewati titian siratal mustaqim, dan kita juga bisa mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rositonganna meraja Bapak Ibu sekalian, telu agaga dena sila pesan nilalana nomor di kecintaan lokoria lima bina nabita. Kemudian yang kedua apakah kesak atau alat untuk sifat bicara langsung si bawa pong Allah Ta'ala. Sinina nabi angka manang ipaturungan ngakupong Allah Ta'ala cara untuk berkomunikasi dengan Allah. Angka manang Nabi Musa langsung bicara si bapong Allah Ta'ala. Wakallamal istilahnya maka dito panritata iro Nabi Musa sifat bicara pong Allah Ta'ala, tapi denang kena siruntu si bapong Allah Ta'ala sadan nami bawang. Makanya dia sangat rindu ingin ketemu dengan Allah. Iro Nabi siruntu langsung si bapong Allah Ta'ala di alam istawa, maka nur Allah itu pasti melekat pada Rasulullah. Makanya para ulama itu buruta, para ulama kita yang ada di Sengkang, ulama sepuh, kalau di Jawa itu Kiai Langitan, sitonganna kita merasa senang matana papinat dinge kalau kita melihat mukanya. Bertemu dengan ulama itu sangat tenang. Magai karena dia mendapatkan percikan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Kegawattu nawat dinalolonga percikan nur pulukupong Allah Ta'ala sebenarnya ketika dia berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegawattu nawat dingin sifat dua pong Allah Ta'ala pada saat kita bangun berzikir di tengah malam. Jadi ya komeloki lolongan atanang Bapak Ibu sekalian, kita bangun di tengah malam riwat tumatin romanan natawe otoki makasiwiang. Ibadah yang paling bagus kita lakukan adalah zikir. Magai nasaba ukuti lolongan atanangange, dan dari situlah kita dapatkan kebahagiaan. Nasaba ya ko kebahagiaan melo ilolongan maka dawaram parang itu tidak mungkin. Tasangi menyamat atau mega agagana justru malah sauluh kecuali dia beriman. Ya ko makanja itapana mega agagana tetap akan tenang.
tapi namode gagan na tawe mau makura waramparana, tapi ko makanja itapana si bawa ni pong Allah Ta'ala, maka dia tidak akan pernah merasa susah. Iyaro nabita ipameraja Bapak Ibu sekalian, sitongan na kopak kita taulino penilaian kita pribadi, terutama saya. Iyaro nabita layul lilaw mameraja na sebab begitu banyaknya kesusahan yang dia hadapi. Mapamulai bainena makaila dan napoji Khadijah meninggal, istri yang sangat diidam-idamkan oleh Nabi. Kemudian pamannya Palapi Aruna nabita, tempatnya dia bersandar ketika ada masalah juga meninggal. Kemudian ekonominya diboikot. Idi mi Makkah da masusay nabita, padahal Nabi tidak pernah merasa susah. Dinang kana masusah nabita, bahkan watuna irempa oko Taif, watuna loma dakwah, dia tidak pernah marah. Justru Nabi mengatakan demines sangiro, bahkan malaikat nama cai. Bayangkan malaikat turun tangan. Malakul Jabal itu mengatakan, Muhammad, paumui, yang penting mu paui. Kodangi po Allah Ta'ala, ya pemakaya tu bulu elo rimpa kemanang wak busung ku tu tangan atau malik khusus. Maka Nabi saya diutus bukan untuk malaknat. Ia komunu ya ro niga na pe urenongang untuk patamar ilalan na asalamakang salangang. Ia ko deule pasalang ya rumah kokoy anak na pamatu. Ia ko deule pasalang ya anak nanti anak cucunya. Berkat doa ini Nabi, Taif 100% penghuninya adalah umat Islam. Itu berkat. Ya Mesir tuh 28% itu Kristen Koptit, Mesir. Tapi Taif itu 100%. Bahkan ada penelitian ulama, para ilmuwan, maka dekong kanon muslim tamu ko Taif tidak panjang umurnya. Dan tidak bisa tinggal di dalam. Ya naro berkat padongan na nabita. Jadi itu sitongan na Bapak Ibu sekalian, padongan luar biasa. Apalagi doa di tengah malam. Saya punya teman termasuk Baisan Naguruta Haji Sanusi Baco, Ki Haji Sanusi Baco, besannya itu. Dia punya anak 12, 10 anak-anak dan semua berhasil. 6 yang jadi doktor, kemudian 4 yang magister, kemudian sisanya sarjana dan sudah banyak yang berhasil. Dan beliau itu sebenarnya saya pernah tanya, maka ada apa rahasianya? Dia mengatakan salah satu didikan orang tuanya adalah sejak kecil harus sholat. Nabi cuma ini pas sempajang. Ternyata saya membaca buku-buku ilmiah. Iya roko mas sempajang itawe na roko siwawa ko sujui, yaitu ko suju itawe posisi kepala lebih rendah dibanding dengan jantung. Ko suju itawe. Yawai uluin na jantungnya, nangka oko otak namanya himigdala, dari hipokampus otak itu, angka korilalang. Kalau kita rinci dalam ilmu sains namanya jendela jauhari, itu 4 kotak. Tapi angka koro itu yang sangat kecil itu, ia kosuju itawe nalawi darah dan tersentuh darah. Manakala tersentuh darah, maka dia akan cerdas. Itu memancing kecerdasan. Makanya itu anak bicu ibu umur 2 tahun madari itu makelicua tau pemacule napa cua ulunna napa pada tau suju cuma dia luruskan lututnya supaya jantungnya agak tinggi, tapi ya kotoma-tota makadani milau yadi istilahnya orang tua, padahal sebenarnya itu secara spontan supaya dia bisa terisi darah. Nah, sebab kapan tersentuh darah itu, darah bersih, maka itu yang memancing kecerdasan. Makanya orang yang banyak sujud itu sebenarnya cerdas. Dan itu terbukti. Banyak ustaz-ustaz kita yang anak-anaknya itu hebat. Termasuk Ustaz Rahman Dahlan. Itu ada 2 anaknya sudah hafiz 30 juz. Dan itu masih umurnya sangat muda. Hanya kurang lebih 1 tahun dia bisa selesaikan 30 juz. Tapi dari awal itu sudah dilatih sholat. Memang pamula tak pesempajang. Dan rata-rata yaitu anak makan jai sempajana itu mudah diajar dan bagus akhlaknya. Magi na sempajangin na perintah lada nabi ta Bapak Ibu sekalian, nasaba ajangan kan anak-anak. Namo tahu matau ko makan jai sempajana makan jai podang ada tu. Malemak ipodang ada.
tapi nang ka tahu dina sempajang ai maraji-raji tu podang ada maraji no pangaja bahkan kami matau pasan atau pandrita mah kadaya kong ka tahu dina marepa nagis sawai jenne maraji pangajari tu. Nah, makanya kong ka tahu macai suruh mak jenne kalau ada orang emosi suruh berwudu tapi maraji tu ya kau tahu macai suruh lo mak jenne hais maraji. Artinya hal yang paling sulit. Bahkan anak-anak di pondok itu kalau marah, engkau biasa kau mapangiwang suruh lo majin itu paling susah. Kenapa? Magis. Ternyata itu emosi sebenarnya itu adalah jin, syaitan, pengaruh syaitan. Makanya biasa baca taus. Makanya kau anak-anak beta, karena anak tebeta, biasa itu dibacakan doa. Nah, biasa dibaca ayat kursi kemudian tiupkan atau bisikkan di telinga kanannya. Ya kodena melo ya cukup bismillahi Allahu akbar itu yang dibaca. Jadi kamu tuh dibaca tapi ya kodena melo ya deperi kau mabela anak ena melo yang parang cukup lihat saja pesan guru tak lihat saja kemudian bacakan yaitu ayat si jejengangin nabita insyaallah bak barakah itu ya nangkana anak cia tenang ya bana tu tabacangi kemudian lihat wa qul ja'al haq wa zakal batil innal batila kana sahuka yaitu tak baca napa tita insyaallah berhenti itu kuma pak guru ki nang kana anak beta ya muti baca insyaallah tenang itu yang diajarkan tapi tahan napas saya tahan napas kemudian dibaca sambil dilihat itu insyaallah berhenti itu ya kuma kada aku tuli maca imat taru tatahangin napas tamat taru barana cau sebenarnya tidak. Kalau kita sudah baca 2 kali 3 kali insya Allah berhenti itu saja anunya. Sebenarnya kemana muji itu kogamata Bapak Ibu sekalian para ulama itu sudah meneliti. Bahkan saya sampaikan ya Rudi sering kita ke rumah sakit untuk berobat okotomi jet Indonesia marwar rumah sakit ya kalau ki Makkah itu sunyi tidak terlalu banyak di Madinah itu tidak terlalu banyak orang masuk ke rumah sakit karena dia lebih dulu menggunakan obat. Istiano pak donga jolo na pake. Yo puidi caupi makbura napa sapa pak bura, pak dong. Ya, kadang-kala kan makiro. Caupi manre pak bura, pura pinawaju pak bura napa lo makutano kostase makadage baca-baca napa aja melasah. Padahal memang harusnya lebih dulu kita berobat. Berobat itu bisa dengan jalan ru'yah, bisa dengan ru'yah, bisa juga dengan minyak zaitun. Itu juga obat. Jadi tapi angka pak bura tu napa turu pong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian aga nomor si dia air laut itu obat itu air laut obat yang paling bagus makanya saya baca bukunya Bahrudin Lopa yaitu Bahrudin Lopa setiap subuh Jumat pasti mandi di laut itu Bahrudin Lopa saya baca bukunya itu ternyata salah satu kebiasaan beliau itu mandi di laut setiap subuh Jumat ya napura mas sampaja subuh lo nita si dio. Saya melihat penelitian Bapak Profesor Dr. Venus itu dari Jerman. Dia meneliti ternyata air laut bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit kronis. Nah, yaitu WTCE bahkan dipakai terapi stroke itu air laut. Iya di okoga masalahnya memang ada hadisnya bahwa berobat dengan air laut itu juga bagus. Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa saya pernah dipesan oleh Rasulullah untuk berobat dengan air laut. Peko carana deninung ape pigau kita menyelam kemudian baca suratul Fatihah. Curu ki okotasi napa baca suratul Fatihah, letupi napa ki mendre, napa curu memang kemudian membaca ayat kursi kemudian naik. Itu saja. Makanya saya sering lakukan itu. Makanya kotite patasi jarak tu nak kenal sama kalian. Kenapa? Karena memang Nabi sudah mengatakan bahwa berobat dengan air laut itu bagus. Tapi ya makanya kau nggak tahu ru'ya na siapa aja ya kau nggak tahu ru'ya na siapa aja kita ru'ya berulang kali tidak mau berhenti makanya di Jawa itu dibawa ke laut lepas curu napa na baca suratul Fatihah deni pecuru bawang ya kota pecuru bangin mau ke siratu deh itu napa aja makanya dibacakan suratul Fatihah makanya itu caranya salah satu cara metode untuk makanya terapi-terapi air laut itu banyak sebenarnya sekarang. Kemudian yang kedua air Al-Quran itu juga adalah obat langsung dari Jibril itu saya sudah sampaikan itu sering sampaikan ya roh ya sengi air Al-Quran nanti bulan 4 bulan depan
Ini bulan 3, insya Allah bulan 4. Jadi kobosi ko ulang 4 ita patima langsung. Itu obat yang paling bagus. Dan rata-rata ulama di Jawa selalu menyimpang itu. Dan di rumah itu tidak pernah habis. Saya selalu menyimpang air itu. Biasa memang saya pakai kak ketong yang merajai supaya banyak. Dan itu obat yang paling bagus. Caranya cukup dibacakan suratul Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 70 kali, dan Al-Kafirun 70 kali. Kemudian diminum selama 7 hari. Maka demi matau nabita, ya kuyana tu pak burani nu tawe nadena saulasana namodo toro ide tu nulepasau. Ini itu napa nabita. Itu namanya air Al-Quran. Tapi khusus bulan 4, tidak bisa diambil bulan lain. Nah, jadi ulang apa? Bukan ulang bulan 4 untuk bulan Hijriah, itu Masehi. Jadi ada memang namanya itu di dalam hadis, dan itu hadis sahih. Jadi itu dijadikan obat. Makanya di Jawa nabalu tuh tahu masoli. Padahal dia rahasiakan itu. Sebenarnya itu yang dibikin itu. Semua jenis penyakit kata Nabi itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran, tapi hanya 1 kali. Dan itu diteliti di London. Di London itu diteliti air hujan selama 1 tahun. Setiap turun hujan itu diambil. Dan ternyata hanya di bulan 4 air hujan itu mengandung kadar obat 98%. Makanya dipakai untuk penyembuhan. Di luar bulan 4 itu tidak. Makanya kau nggak tahu mak bosi-bosi kau ulang ngapai, dia bolokat tuh. Tidak akan kena perlu itu, karena memang ternyata itu adalah obat. Nah, itu salah satu hikmahnya itu. Jadi, tapi ya dia kau kampota, pasti hujan itu di bulan 4. Pasti hujan itu. Jarang itu tidak hujan di bulan 4, bahkan banjir biasa justru sering itu di bulan 4. Jadi magai karena salah satu hikmah itu adalah obat. Kemudian yang ketiga, ya Pak Bura adalah air Sam-Sam. Saya mengajak kepada adik-adik yang menghafal Al-Quran, yang berusaha untuk menghatamkan Al-Quran atau belajar di sekolah, ya kongka keluarga ta, apakah ibu atau kita sendiri yang mau ke tanah suci, sholat sunnah hajat. Asam paja sunnah hajat ki, tasurui malah air Sam-Sam langsung. Itu obat yang paling bagus. Tapi ya kata itu ngapa? Denawat di makadalat tu pinapayala. Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu ulama yang umurnya sudah lanjut baru belajar. Tapi dia jalan kaki ke tanah suci hanya untuk mengambil air Sam-Sam. Mas sempaja sunnah hajat memang toko bolana. Kemudian dia 7 hari sholat sunat minta. Kemudian berjalan kaki ke Mekah, mengambil air langsung, kemudian dia sholat sunat lagi 2 rakaat, baru dia minum. Niatkan untuk dipakai belajar. Ternyata itu kecerdasannya luar biasa. Dia menulis ratusan kitab hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi yang kakama anak tamas sekolah, nang kadale telau umrah, usahakan tasampaja sunnah hajakan untuk dongengi air, mintakan air Sam-Sam langsungi malah. Jangan yang disimpang itu di pelataran masjid, langsung ki masuk ambil di pusatnya. Walaupun sudah ditutup, tapi ada kerang itu yang dari situ minta sama petugas, itu yang paling bagus. Ya miko napoleangi pamakai napatinung, ya sebenarnya bagus dipakai untuk berdoa. Yaitu Sam-Sam bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Makanya diteliti oleh Dr. Masaru Emoto. Ternyata yaitu Sam-Sam memang adalah air yang sel mutiaranya terbentuk. Makanya itu ampai koto minung semua didoakan. Saya sering sampaikan, bacakan ayat kursi, meki minung baca ayat kursi itu bagus. Sebab ya kota menyoko watakalewe tinggal di dalam tubuh, jin itu akan keluar dari sel darah. Makanya tuh jin itu kilala watakalewe monro sitongan masuk ke dalam tubuh. Nah sebab itu jin ibu ada berbagai macam. Angka macio koto malalang ikut sama kita. Biasa koto joka naik kendaraan, ada yang ikut itu. Makanya kalau naik rumah itu ucapkan salam. Nabi temakedah. Salah satu cara menutup pintu jin supaya dia natama boleh abiresalang, karena dia tidak bisa masuk. Ya nang kata tama bola na dia nak beresalang, itu litama setange kong kamacio. Iya, jadi maja aja tahera ko panu seta boleh itu. Jangan heran, maka dia setan bola aku, tapi kenapa banyak setan? Sebenarnya dari situ. Seringnya kita, apalagi di sore hari itu hati-hati. Banyak. Makanya itu caranya
Tutup pintu dengan membaca basmalah atau ta'awuz atau membaca ayat kursi, itu nasurangan Nabi. Kemudian tempati sholat dan membaca Al-Quran. Tonri mengaji, ya, baca korangi. Pak bita ulah ada tuh setannya kau mengaji tahu. Tapi tasangi maka dapat lagi kau bangi. Oh, itu yang paling ditakuti setan. Azan itu yang paling ditakuti. Yaitu kau bangi teh, talita itu setangi. Tapi tasangi masih jam made, masih jam pirewa. Ya, cepat sekali itu dia kembali menggoda. Makanya cara godaan setan itu luar biasa. Ini tuh ampai melawan syaitan sebenarnya, minta petunjuk kepada Allah. Ya kuidi mimelo aiden rulle. Makanya dari kalimat itu a'udzubillahi. Pakai ta'awuz itu kan a'udzu, aku minta perlindungan sebenarnya. Deni rulle kuidi melo mewai Pak detule. Apalagi ku balisi melo tewah detule. Asera ratu nasab 9.000 tahun dia beribadah dan tidak ada yang mampu mengalahkan. Itu namanya Azazil. Pemimpinnya itu Azazil sebelum dia dilatih menjadi iblis, pemimpin para malaikat. Kemudian membangkan nasabade namelo suju enapai, tapi ahli ibadah. Makanya komelo ki kale detule nasabah dia paling hebat dalam ibadah. Makanya bertahap itu caranya mak goda. Dega tahu denule pangadena ganggu setan, kecuali Rasulullah pun itu sebenarnya minta perlindungan kepada Allah. Jadi perlu ki hati-hati. Anak-anak tak mau tidur, minta supaya dia baca ayat kursi atau membaca doa, yaitu kanjana. Meki minum, bahkan dalam air minum itu dia bisa masuk. Ya tu ampai, ya kociaki magampan akan nalasa dari situ. Berwudu itu kan melepas jin sebenarnya dalam tubuh. Iya, mereka tuh gunanya Pak Bu. Makanya Nabi itu sudah mengajarkan kita hati-hati sekali. Kemudian saya kembali ke sholat. Saya memanfaatkan waktu tinggal 10 menit. Makia iya rositonganna masih ada satu air yang obat ya, yang saya lupakan, iya, yang di dalam mulut ini, yang di langit-langit. Saya dulu tidak percaya di umat tepak, tapi banyak orang yang menggunakan. Tapi ada buku saya baca, itu salah satu literaturnya itu buku yang punya literatur dari Jepang, diteliti para ahli. Ternyata di dalam tubuh manusia ada air yang bukan bersumber dari sel tubuh secara langsung yang ada di sini, dan tidak bisa muncul kalau tidak dipancing dengan dimasukkan tangan. Ternyata itu adalah obat, dan yang bisa mensterilkan semua tubuh ini sebenarnya airnya dan di sini. Makanya tomato tariolo dia bisa kerakin rima guru. Ya konakan nai angka nama padi langsungnya ronala napa nasapunga. Ternyata memang dalam penelitian modern itu adalah air pilihan dalam tubuh, dan itu bisa menjadi obat dalam penyakit tubuh. Jadi itu luar biasanya itu. Makanya orang tua dulu itu hebat. Kenapa? Dia belajar sama wali. Oki wali mak guru. Rata-rata ulama dulu itu wali Allah. Ya rata-rata. Seperti pada guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale, guru Tasada itu luar biasa itu. Kalau dia bukan waliullah itu sudah mendekati kekasih Allah. Dan para wali itu betina dia dapat ilmu langsung dari Allah. Dia pada di maka dan api baca koboe dalam mukul lolongan. Tapi kalau dia langsung dapat. Langsung dapat. Makanya dekat dengan Allah, ilmunya dari Allah langsung. Makanya memperdalam ilmu sebenarnya itu ada dua. Ada ilmu yang dituntut secara langsung dengan pelajaran, ada ilmu yang Allah langsung transfer. Itu ilmu laduni. Banyak, makanya Pak. Makanya dalam hal itu untuk mendapatkan itu sebenarnya riyadhah. Istiqamah dalam amalan. Nah, istiqamah itu ada 3. Ada istiqamah bil lisan seperti zikir, istiqamah dalam zikir. Junaid al-Baghdadi itu zikir salawatnya itu 10.000 dalam sehari. Kalimat la ilaha illallah 7.000 dalam sehari semalam. Lengi wirid-wirid, lengi sampai sunnah, lengi khatam Quran. Makanya ada ulama yang mengamalkan wiridnya, si dimijolok gesok na baca, kemudian dia berusaha baca 2 juz antara waktu sholat. Makomonaran dia baca 3 juz, kemudian dia baca 5 juz. Itu sudah tidak masuk akal. Ya na 5 juz na baca teh antara waktu sholat isya ke maghrib, maghrib ke isya, nulek baca 5 juz. Kalau akal sehat tidak bisa terima.
Karena kalau ia ketemu mengaji, sebenarnya bisa kalau orang cepat hafal Al-Quran itu 15 menit bisa dia baca 1 juz 15 menit. Tapi angka wirid menapigau. Tapi ada ulama yang bisa khatam 30 juz hanya 1 jam. Itu saya mampu Tarmas, orang Indonesia yang jadi imam di Masjidil Haram. Itu saya mampu Tarmas. Itu golongan wali, waliullah. Si jamin apa temai korang itu dites. Nah sebab karamahnya saya mampu Tarmas itu dites di Mekah, dia tongkok saru banguluna. Napa pas pura mas sampajang mengeribi. Nah sampajang sunnah, pas sudah sholat sunnah maghrib, kemudian dia membaca mulai suratul Fatihah dengan baca yang pelan sampai kulang surat binas. Pas dia buka surban masuk azan isya, 30 juz dia khatamkan hanya 1 jam. Maka tapi carana itu namanya atwalul waqti. Memang ada dalam tasawuf itu kalau dipelajari. Namanya atwalul waqti. Allah pendekkan itu. Allah percepat. Sama dengan Nabi diperjalankan. Banyak ulama seperti itu. Guru kayak Khalil Bangkalan sampai di Mekah sholat asar, kemudian sholat duhur, kemudian pulang ke Madura sholat asar. Itu tidak masuk akal. Naik pesawat saja berapa jam baru sampai ke Mekah. Tapi hanya dengan tidak cukup 2 jam itu sudah bisa bolak-balik. Magai wali. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale Makato Bakomaros, kemudian dia juga khutbah Jumat di Masjid Al-Munawwir Pinrang. Dalam satu waktu hanya muridnya beritahu nasabah angka murid namang kalinga komaros, angka to murid namang kalinga ko pendra. Si runtu nasa kanja pakatok bana guru ta ko pendra nasa aja mumpau kepopau na ko kak maros si bawah. Kemudian itanai guru tak maka da manang kana sangyo ko pendra maka to bana ko ki maros sona maka to maka de guru ta ya komuita kak maka to ko pendra berarti ya to ngatu ya komuita kak ko maros ya matotu. Muridnya diam. Artinya ada ulama yang sudah masuk taraf kewalian itu sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah maunah. Bukan mukjizat, itu maunah. Tapi itu ulama-ulama yang istiqomahnya luar biasa. Megangi sampajana nanya tudana. Yo pidi ko mega mopi manontong ina ya mak sikiri ai den rulelong. Saya pribadi belum bisa sampai ke situ, masih sangat jauh. Makam-makam itu yang dilewati luar biasa. Ya guru tadi nasi lepas saja tidak pernah lepas dari zikir, amalannya terus jalan, kemudian sholatnya terpelihara. Demi matona na jaga mematoni. Istiqamah, nesang istiqamah Pak Pitu. Istiqamah pandangan juga. Jadi rumah teh ijaga supaya dia tidak masalah. Ya di sini na lalu ngili mana mopah. Bahkan apa nanungi Pak kita, lama deh. Ini yang jadi masalah. Padahal Nabi mengatakan melihat sebenarnya itu panah-panah syaitan itu. Yaitu ampai natengi Nabi tatudang ku wiri lalangnya bu, wiri watatane natengi Nabi ta. Wad dimotu dang ku wiri watatane tapi mangololalangnya aja ta mangolo saliwang. Itu dibolehkan. Ya jika kok wirina watatane tudang, jangan menghadap ke jalanan, menghadap ke dalam. Itu yang dibolehkan. Kalaupun duduk di situ harus menghadap ke dalam. Nama keraki di dena hebat. Dena hebat sama dia irita. Ini tanran setan. Kemudian yang kedua pendengaran harus dijaga. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga adalah mulut. Yang keempat hati. Yang kelima pikiran. Yang keenam tangan. Yang ketujuh adalah kaki. Ijagai mana ngir? Ya kulle ini jagai biar rodena papole dosa, maka itu sudah istiqamah baru dalam perbuatan. Masih masuk lagi istiqamah dalam wirid, amalan. Ya kuidi kong kana boting dena ni jamah. Masalah wa mojo kasih ratus wa sallallahu alaihi wasallam. Gena si ratu tapi ya napa boting ya dena baca. Nah, istiqamah itu harus. Cakarudula daki harus latihan. Bahkan guru ta kayak Mak Sanusi Dahlan, istrinya saya sering panggil Ibu Nyai. Maka nama Ibu Nyai biasa na podang, nak angka ka Pak Burawat diandre na deto matindro. Saya diberitahu begitu. Angka ka Pak Burawat diandre na deto cakarudu. Maka dah ka ieu teh ku kampung ieu sapa mi Pak Burawat diandre na matindro.
Iyo polena dia mau makan obat yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, nasa baca karudula dai, na melot selesai kangi wirid. Nah, itu luar biasanya. Makanya aja mau takol lada robu, aja mau nami galada jolok, macai matotulah kita kotolimon roki ku sujadang itu dah. Makanya wanita itu sebenarnya banyak sekali pahalanya. Aja tamasela betungan aja tamasela maka dah manrasa kidi makun raya. Nabi sudah simpang pahala yang begitu besar bagi wanita. Tapi harus kita kejar, harus kita jemput itu. Kita jemput ya roh pahala. Banyak sekali, makalah dayega. Apalagi solat-solat sunat bu, tak usahakan kita pas suku-suku mana. Ya kode itu lepas suku pas sepi na watwe mesti engka amalata taci di. Namo ci di mikuman nandungamu itu. Namo sampai sunat tahajud adun rakami, yang penting istiqomah. Biar solat lainnya 2 rakaat saja, yang penting istiqomah. Namo witirita si rakami kumanandungamu. Itu yang penting. Namo si lampa mita baca korangi, yang penting mananungang. Istilahnya namo liwa repata tatatoki mengaji. Itu yang paling bagus. Jadi moro komeki salama. Mesti engkah isapa lalang untuk mendapatkan jaminan. Kemudian yang terakhir, ia penting itu sampaikan. Ia rositongan na ia sange sampajang hakikina sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Berarti ia kotomelo sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Talaga manang isinin na wadingin na sabari na de na itaki po Allah Ta'ala. Talaga manang ira. Artinya de na itaki segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Talaga manang. Jadi kung kadosa tapi gak sebelum masampajang, istighfarkan sebelum sholat. Minta supaya dibersihkan dalam wudu. Asam paja sunnah ki sujud ki milori po Allah Ta'ala supaya ditumpahkan. Makanya beda sujud, beda sajid. Ya sange sujud watakale, ya sange sajid ruh yang disujudkan di hadapan Allah. Titai aleta suju mangolo ko pong Allah Ta'ala pada yaro embere pada katonge nariko angka ropona ada sampah di dalamnya kemudian kita tuangkan ina tu kuto suju to makat de duduk di antara 2 sujud kemudian kita membaca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 1 kalimat yang bisa menghapuskan dosa adalah wa'fu anni. Al-afu, makanya istighfar menutup, al-afu menghilangkan. Jadi itu sampajangin alagami matodo saya. Makanya di situ kita minta, kemudian sujud kembali. Ya kongka katom macarepa, naitariro ponapa itumpahkan, kemudian dikasih naik kembali, baru diisi dengan air bersih, kemudian ditumpahkan lagi. Berarti baskon itu katong itu sudah bersih. Mahkomati itu sampajangin, sujud ki pamulang, tumpahkan semua dosa, kemudian duduk minta lagi supaya disucikan, sujud lagi supaya tumpah. Jadi ya kau sujud ki, tak usahakan bayangkan itu bahwa dosa-dosa kita telah ditumpahkan. Itu yang paling penting. Ya nariasa sajid, ya kau watak kalewe sujud, bas, ya kau watak kale sujud, makanya itu sujud namanya. Tapi kalau ruh kita yang disujudkan di hadapan Allah, maka itu namanya sajid, itu beda. Jadi mega tahu sujud tapi dia tidak sajid. Nah, sebab dia tidak melihat dirinya sujud di hadapan Allah. Angolo ke kopong Allah Ta'ala minta supaya ditumpahkan semua itu kesalahan. Insya Allah kita duduk pasti tenang itu. Maka itu salah satu hikmah yang terkandung dalam sujud. Rokok makotoro, lihat itu dosa-dosa kita ditumpahkan itu. Kemudian saya katakan kemarin malam, khusyuk itu ada 3. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk di dalam sholat, khusyuk sesudah sholat. Ya kau pura ki mas sempajang aja jolo tarubai posisi tudata langsung astaghfirullahaladzim, 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 istighfar karena minta supaya semua kesalahan yang kita lakukan. Nah sebab angka tu tahu mas sempaja korupsi kega tahu deh nama lampu lekat nak rokok, tahu deh nama lampu lekat nak suji, tahu korupsi ya. Ya, nah sebab kadang nabi tapanga kami nama kalasi. Apa itu tuh korupsi? Halus mi bahasana Pak. Nah kada pemerintah korupsi, deh enak korupsi, panga, perampok. Iya kok maka deh korupsi dimodernkan toh. Pada itu wanita WTS, wanita tuna susila. Halus mi itu. Ya dirubah itu supaya tidak terlalu nampak toh. Demina kada perampok. Makanya kalau sholat itu sebenarnya mengantarkan kita takwa. Masa saja mengeribi kita lun rekam. Mate lampu tuh lampu tetai telu.
Magi wasang tanda duan rakana ko mate lampu. Nah itu kan mite. Hah? Ya ko tu lampu pagan na italu tapi na mate lampu ay sirakana. Tapi magi ni jama telu na sabab yakin de na tarime po Allah Taala ko dua mi mesti telu walaupun gelap. Ya kini maki itu pemerintah pak namo de gaga tau mite de to na tanda tangangi ko de nalehan makan jala. Iya ku iya naro na bawal ko kantoro itu tapi berat tapi insyaallah kampo ta syukur ki. Saya sebenarnya tadi si bapu ngaji maka biasanya bupati yang ditunggu. Tapi napana bupati yang menunggu. Karena beliau itu luar biasa. Artinya keinginannya di masyarakat mudah-mudahan kita doakan walaupun degaga tahu ma perintah sempurna pak. Degaga. Iya ko meki minta tahu suku tahu ngama perintah degaga. Apalagi kok ingin keinginan masyarakat degaga. Tasangi makada makanja ibangung iwata tanai makada mariu mana ni tede. Iya ko masolangi wata tanai makada itu teh mak goro-goro wata tanai badi mi ala pasangi bale manci kolang. Macam mana? Dia na bagung ya si sana pura ibangu tasangi mariu makada sia tu macawe bola na pule wata tanai capu mana manu na lepo to gara-gara makanja batah. Degaga. Katanya pasti memuaskan semua masyarakat itu hal yang mustahil. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka dekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah yang memberikan ketenangan. Maka itu penting. Tapi ya kau makan jak mana kita tepat nata itu dia mega protesna. Ya tu mijit tu mega protesna atau makura-kura tepat. Ya opo kau majame mangina jama teh protes sih. Nah, makanya pemimpin yang zalim sebenarnya itu dari masyarakat yang zalim. Maka itu hitungan tite pertama perintah. Makanya saya ini yang penutup upasang ya komeki Pak Barakai kampungnya salah satu caranya makmurkan masjid. Iya nama roa bere jamaah ko insyaallah. Iya kong katau mak galu na denu le dupa isa galunna suri pega istighfar. Pong Allah Ta'ala maka fastaghfara rabbakum beristighfarlah kepada Tuhan. Angka tahu mangulo ku guru ke halil bangkalan makutana nomor sidi nasaraga wa dingi baca Pak Kiai nama mangga mabasa tarala balu-balu asaba matau-taugan naji mabalu nade panamelo tu lima kumi puliaku maka guru ta pegai mu baca astaghfirullahal azim. Kemudian polisi roside nasangagaw baca na wadding agasana agaw baca Pak Kiai na wadding udupa seku si baway sa daraku taku na madara na DJ na melo jayi pura sinan re balao nan resula maka si makare guruta pegay mu baca astaghfirullahal azim. Ternyata Al-Qur'an yang menyuruh fastaghfara rabbakum. Makanya Imam Abu Hanifah Ahmad bin Hambali di satu tempat angka kampung denang kanalawi nara lokoro kampungnya degaga mena degaga koromena lawi degaga jancina dena melo macarama tapi macina la da lokoro kampungnya tapi dega moli sisana lokoro kampungnya letu koro kampungnya okoi masigi lepa masampaja melo ille matinro ko masigi liuliu ko masigi lai suruh made ko petugas masigi pergi keluar jangan baring di situ disuruh masuk padahal ini ulama besar layu siro ko masige sana liu ko palataran masige isuruh syukur pasari-saringi aja mau kutuliu suka malala lo saliwang kemudian dia dapat satu rumah kecil napat tuda nyokuru wirina kemudian dipanggil masuk ipodangi rokoro paroti maka kan dia membikin roti maka da koro tatam ilal okokirong katunro demi nama kanja okoni roliu watuna liu nokoro Abu Hanifah. Kemudian na perhatikan ngero paki buah roti setiap nalama rotina pakai do limana to lima kada astagfirullahalazim astagfirullah sininna melo inal astagfirullah yanang kasiminal astagfirullah angka na pareo astagfirullah jappu idi astagfirullah na wajah itu astagfirullah na parewa kang itu to astagfirullah to lima cho makutana Abu Hanifah maka dasya gani tanamu pigau itu make itu putuli baca istighfar na sininna aktivitasku saya berumur 12 tahun mulai membaca istighfar sampai sekarang sudah 49 tahun. Setiap gerakan saya baca astagfirullahalazim. Maka dari Abu Hanifah agak memang barakah nasang berkahnya luar biasa. Degaga hajatku dia nakabulkan pong Allah Ta'ala. Sininna pengelorakku nakabulkan mana pong Allah Ta'ala. Kecuali cik di bawang. Cik di mana dia nakabulkan maka dah agak.
maka da macina lada kasih runtu Abu Hanifah tau pandrita lopoi tapi ia menirubah dia nakabulkan ipong Allah Ta'ala. Maka dia Abu Hanifah gara-gara ia na pangelawan na ia tawe na ilalu nga ako masigi dan inilah membuat saya datang ke tempat ini padahal dia kagak kecil betungan macina lada malah ke kampung karena berkat istighfarnya orang ini. Makanya maka dia guru tatu dan ini jadi hadis dan juga ayat bahwa siapa yang selalu melanggengkan istighfar maka semua hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan bagaimana caranya. Ini juga sebagai motivasi saya dapatkan dari guru ta langsung ketika saya menziarahi Guru Ta Maimun Subair baru-baru ini. Saya tanya untuk minta masuk mengikuti pengajiannya. Beliau hanya membawakan pengajian sekitar 10 menit dan ini dia ceritakan di penghujungnya berkat istighfar agak nasang. Dia sampaikan itu bahwa angka dokter ahli yang bisa menyembuhkan itu di Syria, yang bisa menyembuhkan penyakit stroke, lumpuh. Dia gak tahu mulai sembuhkan penyakit lumpuh kecuali dia karena dia satu-satunya dokter ahli. Tapi ternyata setelah dia melakukan perjalanan seminar ke suatu negara naik pesawat dan ternyata pesawat itu turun darurat karena ada cuaca kerusakan juga. Napa melo mak banyo ke bandara itu tidak ada tempat, kemudian dia keluar dan minta untuk diantar kemana-mana, tidak ada mobil yang mau mengantar kecuali engkeci di bawah lokoro dan di masih terbuka pintunya, kemudian dia masuk ke dalamnya tamu kurilalang milau untuk mak bani. Ternyata sampai terjadi angka tahu mata okoro tu dak kesek nakadere perempuan yang hanya selalu menggenggam tasbih dan orang tua ini memberitahu silahkan masuk. Dia hanya suruh baring di samping, kasih tempat di tempat tidurnya itu, kemudian dia duduk di kursinya dan dia selalu beristighfar. Dokter ahli ini bertanya, kenapa engkau tidak bisa berdiri? Dia mengatakan saya mampu berdiri, cuma saya selalu duduk di sini beristighfar karena saya menjaga ini. Ternyata engkau anak-anak, ada anak kecil anaknya itu sejak kecil lumpuh di sampingnya. Ini kisah nyata ini. Lumpuh di sampingnya, kemudian dia selalu beristighfar itu di dekatnya supaya dia meminta kepada Allah tuli mangilok kupong Allah Ta'ala maka dia pun bawanga iya dokter ahli yang bisa menyembuhkan penyakit lumpuh ini. Ternyata itu terbukti. Bayangkan napau iya dokter makada pesawat ini turun di bandara secara darurat dan dia gak tahu melo mantar kak dan tidak ada tempat penginapan yang saya bisa tempati, hanya rumah tua ini gara-gara istighfar. Itu barakah. Makanya salah satu amalan yang jarang sebenarnya kita amalkan berkesinambungan adalah istighfar. Makanya saya pesankan Bu sebagai penutup, ajak lalu tasalai onrot tetudang kopuraki masam pajak perlu komiki malewirit. Komiki malawirit aja tersalai onrot tak kupuraki masam pajak perlu kecuali membaca istighfar 100 kali. Itulah langkah awal. Jadi kusulat tu di subhanallah kata 20 talu, alhamdulillah kata 20 talu, Allahu akbar kata 20 pak dengan Allahu akbar kabir atau as-salawat ki komiki masalawat, kemudian berdoa ya kupuran ni milodong istighfar ni kasiratu atau sebelum berdoa istighfar 100 kali. Itu yang paling bagus. Tamal kang imataru berarti 500 istighfar ta sesusiwan ni karena 5 waktu sholat. Itu luar biasa. Ya kalau ki mangkalinga pengajian makokoe pada ye ya ko mangkalinga ki carama sambil istighfar dalam hati. Itu yang paling bagus. Niatkan juga itikaf. Saya kira ya naruh pangulongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.